Indonesia, negara maritim terbesar dengan posisi geografis yang strategis bagi berbagai kepentingan nasional, regional, dan internasional. Sektor kemaritiman Indonesia menjadi elemen yang sangat penting baik bagi aktivitas pelayaran maupun bagi berbagai infrastruktur industri dan telekomunikasi. Sebagian perairan Indonesia dikenal sebagai choke point bagi lalu lintas pelayaran internasional, khususnya di jalur Selat Malaka dan Selat Singapura, serta ALKI 1, 2, dan 3. Indonesia juga dikenal sebagai Sea Lane of Communication atau SLOC bagi jalur kabel telekomunikasi yang menghubungkan berbagai belahan dunia. Kondisi kemaritiman Indonesia sebagai negara kepulauan memicu pertumbuhan mobilitas manusia dan barang dengan moda transportasi laut yang tinggi. Sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional pada tahun 2037 akan terdapat 1.322 pelabuhan di seluruh Indonesia. Kesibukan dan kepadatan lalu lintas pelayaran di Indonesia juga disumbang oleh lalu lintas transit pelayaran internasional yang menggunakan perairan Indonesia sebagai jalur pelayaran yang paling efisien. Kepadatan lalu lintas pelayaran yang semakin kompleks dengan kondisi multidestinasi, ukuran dan tipe kapal yang beragam, serta kepentingan yang berbeda-beda, memicu perlunya dilakukan penataan alur pelayaran dan perlintasan di laut, serta penataan ruang perairan untuk berbagai kepentingan kapal dan pelayaran. Berdasarkan kondisi tersebut, diidentifikasi lebih dari 1.000 alur perlintasan dan alur masuk pelabuhan yang harus ditetapkan di seluruh Indonesia. Ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan banyak sumber daya, biaya, dan waktu yang tidak sedikit. Namun selaku negara maritim terbesar di dunia, hal ini wajib dilakukan alias wajib hukumnya. Penataan alur pelayaran dan perlintasan di laut diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, dan PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan atau Instalasi di Perairan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan SOLAS khususnya mengenai routing of ship. Penetapan alur pelayaran dilakukan melalui sebuah proses yang cukup panjang demi menjamin terwujudnya keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas pelayaran yang tetap memperhatikan perlindungan lingkungan maritim, kepentingan ekonomi, kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir, dan kepentingan strategis lainnya di perairan. Proses penetapan alur pelayaran dimulai dengan identifikasi kondisi hidrooseanografi, kondisi lalu lintas pelayaran, perkembangan pelabuhan, dan eksistensi kepentingan lainnya di perairan. Penajaman aspek teknis dilaksanakan melalui survei hidrografi, analisa data, dan penggambaran peta batimetri yang diikuti dengan perumusan tata alur, tata ruang perairan untuk kepentingan kapal dan pelayaran, serta rumusan tata cara berlalu lintas. Selanjutnya dilakukan sejumlah FGD dan uji publik untuk memastikan keselarasan rumusan dengan berbagai kepentingan lainnya, serta menghimpun masukan dari para pakar dan berbagai pihak lainnya. Hasil perumusan selanjutnya diajukan kepada Kementerian Perhubungan untuk dapat ditetapkan dan digambarkan dalam peta nautis untuk dapat dipergunakan dalam kegiatan pelayaran. Distrik Navigasi Kelas 1 Dumai merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran di wilayah perairan Provinsi Riau dan perairan Tanjung Balai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah kerja perairan 34.375 km persegi dan panjang garis pantai 3.201 km. Dengan populasi penduduk 6,8 juta orang yang tersebar di 139 pulau. Hal ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, layanan lalu lintas pelayaran, pengamatan laut dan penataan alur pelayaran dan perlintasan. Pada tahun 2018, melalui keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 819, telah ditetapkan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di alur pelayaran masuk Pelabuhan Dumai. Di samping keempat alur pelayaran tersebut, masih terdapat 25 alur pelayaran yang diidentifikasi perlu dilakukan penetapannya, yang terdiri dari 20 alur masuk pelabuhan dan 5 alur perlintasan utama.
dalam rangka percepatan penataan alur pelayaran dan penataan ruang perairan untuk kepentingan pelayaran di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas 1 Dumai, dilaksanakan penyusunan rancangan umum tata alur pelayaran atau yang disebut dengan istilah RUTAP. Penyusunan RUTAP dilaksanakan melalui desktop studi dengan memanfaatkan data primer yang didapatkan oleh Distrik Navigasi Kelas 1 Dumai serta data sekunder yang dihimpun dari kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Proses perumusan RUTAP dilaksanakan melalui 3 tahapan yang terdiri dari tahap 1, identifikasi pelabuhan existing, RIPN, bahaya pelayaran, SBNP, objek dan area penting di perairan yang digunakan untuk menyusun draft awal RUTAP yang selanjutnya didiskusikan dalam fokus group discussion pertama. Tahap 2, evaluasi hasil FGD pertama, lalu dilanjutkan dengan mengumpulkan data dukung dari seluruh stakeholder terkait. Pada tahap ini, draft RUTAP telah terbentuk, yang lalu akan dievaluasi kembali pada fokus group discussion kedua. Tahap 3, evaluasi hasil FGD kedua dilakukan untuk mendapatkan draft final RUTAP yang selanjutnya diteruskan ke kantor pusat untuk dilakukan FGD dan review dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait. Setelah dilakukan FGD dan review untuk koreksi minor internal kantor pusat terhadap draft final RUTAP dan peta tematik yang selanjutnya ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Rancangan Umum Tata Alur Pelayaran atau RUTAP meliputi peta tematik, acuan bernavigasi, tata cara telekomunikasi pelayaran, informasi sarana bantu navigasi pelayaran, informasi zonasi perairan, dan lain sebagainya. Dengan adanya RUTAP, dapat ditingkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelayaran di perairan sekaligus menjadi acuan bagi penetapan alur, memastikan perlindungan terhadap lingkungan maritim, kepentingan ekonomi, kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir, dan kepentingan strategis lainnya. Dengan rancangan umum tata alur pelayaran, seluruh kepentingan di perairan mulai dari anak-anak kecil yang bermain di pantai, nelayan dan pelayaran niaga hingga perusahaan besar yang memanfaatkan perairan dapat dijamini keselamatan dan kenyamanannya. Demi tercapainya tujuan tersebut, kami mengajak semua pihak, pakar dan seluruh stakeholder terkait bersama-sama menyatukan pikiran dan tenaga untuk mendukung terwujudnya rancangan umum tata alur pelayaran demi perairan yang nyaman, tertib dan aman sebagai warisan bagi anak cucu kita, generasi penerus bangsa maritim.